masih dinas di PDKA, kalau tidak salah sudah 10 tahun masih hidup, Pak. Ini mengurangi apa? Tidak longsor tanah saya, dan itu lotnya juga bisa terserah di situ, Pak. Manajemen bencana sebagai dampak perkembangan kota dan penambahan penduduk, Bu, ya. Terus yang kedua sebagai dampak perubahan iklim. Mungkin Ibu bisa memberikan seperti itu, tapi sekaligus juga menyampaikan juga mungkin solusinya, Bu. Sebagai contoh perkembangan kota dan penambahan penduduk, solusinya apa ya? Masukan ya Pak ya. Artinya saya terima kasih sekali atas sumber saran dan share-nya kepada kita semua. Tentunya tidak hanya kepada saya, tapi juga kepada teman-teman di sini, termasuk tadi terkaitan dengan kolaborasi yang termasuk di dalamnya ada unsur pakar seperti itu. Saya kira itu ide yang sangat baik. Dan terkait dengan share mengenai data, ya Pak, saya juga seringkali melakukan kegiatan yang berhubungan dengan data kemiskinan. Itu memang selalu seperti itu ada. Kita memang terus menguatkan Pak mekanisme itu, memang sudah merupakan tindakan yang menguatkan mekanisme komunikasi dan koordinasi di antara instansi pemerintah sendiri maupun pemerintah dengan yang lain. Tadi sedikit banyak sudah dibahas oleh disajikan oleh Bu Wi selaku pemapar sesi kedua ini. Barangkali saya perlu mempertegas kembali ada beberapa saran atau beberapa masukan tadi, khususnya tadi dari Badan Pengelola Polda tadi, Pak Suwono tadi. Mungkin sedikit lah saya ceritakan kronologis daripada amanat Perda nomor 4 tahun 2008 tentang penanggulangan kemiskinan daerah. Dan kebetulan saya berawal dari situ pada saat-saat yang kita menyusun Perda ini. Harapan kita bahwa ke depan itu warga miskin ini dalam totalitas kuantitasnya berkurang. Artinya bahwa 7 kriteria yang dimaksudkan dalam amanat Perda, yaitu miskin dalam hal sandang, miskin dalam hal pangan, papan, pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan aset pendidikan daerah, aset pendidikan pribadi, itu bisa sedikit demi sedikit berkurang presentasinya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki sebuah slogan, kenalilah risikonya, kurangilah ancamannya. Jadi risikonya dikenal dulu, merapatkan barisan untuk mengenal risikonya dan kurangi ancamannya. Karena dari topik tadi, kita semua masyarakat Kota Semarang ini akan tetap tumbuh utuh dan tangguh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita berikan aplaus kepada Bu Wi. Pada siang hari kita beristirahat sebentar. Saya kembalikan ke bawah pengacara. Kurang lebih terima kasih Bu Wi atas paparannya. Kurang lebih kalau saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang menarik dari forum PLB ini, tentunya forum ini adalah dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat. Kalau pemerintah saja tentunya nggak mampu untuk mengatasi berbagai hal, apalagi masalah bencanaan. Saya hanya ingin berbagi pengalaman, sama sekali tidak menggurui, jadi nasib saja. Mungkin untuk beberapa hal. Yang pertama, nasibnya itu saya mencotot duluan, jadi luwih tuwa, wangi, gundul, rem gitu ya. Kilas baliknya tidak bermaksud umum ya, sekedar sekilas saja. Saya menjadi tepatnya membuat saya membangun LSM Bintari pada awal tahun 86 dengan beberapa proses, diantaranya pada tahun 82 saya harus memimpin tim untuk ke Galunggung ketika Galunggung itu tahun 82. Terus di berikutnya lagi saya ada di kegiatan ke lingkungan dan belum dipecat oleh Yayasan Bintari. Jadi dengan terpaksa saya masih angon. Tapi meskipun saya wakil ketua, saya nggak internet Pak. Yang melaksanakan adik-adik, direktur eksekutif dan teman-teman. Paling nggak ada masalah deh, depannya. Kami juga kemudian pada tahun 2006 dipaksa dalam tanda petik, bukan mungkin proposal, tetapi oleh Jaga diminta membantu untuk menangani transisi tanggap darurat ke masa rehab rekon atau pasca pada
saya sempat belajar sedikit tentang kebencanaan di Jepang. Itu ada di Indonesia. Semoga-moga jangan pernah ada itu bencana yang kayak sekarang terjadi di Thailand, metode Jabamban kepulauan boleh jadi pimpinan. Tidak lah. Kita memiliki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana, sehingga muncullah ada Permendagri Nomor 46 dari Permendagri itu mengharuskan provinsi, kabupaten, kota untuk memiliki BPBD. Kalau di tingkat nasional namanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Setelah Permendagrinya keluar, ternyata hanya 3 bidang untuk BPBD, provinsi maupun kabupaten. Bidang pencegahan kesiapsiagaan, bidang tanggap darurat dan logistik kalau nggak salah. Terus kemudian bidang 3 itu tentang rekon. Nah, implementasi PRB melalui giat-giat diklat pencegahan kesiapsiagaan dan implementasi yang mendukung prakondisi tanggap darurat. Jadi sekali lagi maksud dan tujuannya kita kumpul adalah untuk saeto proyo untuk mencoba melakukan koordinasi bagaimana kita bisa dalam bahasa Wonogiri itu simbiose mutualisme, bersinergi, apa itu? Saling menguntungkan, Pak Manus. Enak benak, racah nonton, enak benak, wonggo itu enak benak. Mas Tabi Khairat doso. Kami dari Kedis Muncul, saya mewakili, saya Bapak Sportoko dari bagian Humas. Visinya Sido Muncul sebagai perusahaan jamu ini adalah kami menentukan visi, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Jadi itu visinya kami sederhana, memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Mungkin Bapak Ibu tahu semua bahwa kami di industri jamu ini produsen jamu, ya produsen obat alam, produsen obat tradisional, salah satu produk unggulannya tulang angin dan seterusnya. Nah, apa kaitannya dengan urusan bencana ini gitu? Ya, dalam hal ini lebih keren kalau sekarang kait-kaitan dengan urusan CSR, Corporate Social Responsibility, kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Konsentrasi terhadap dana CSR adalah untuk 2 kegiatan. Yang pertama adalah di bidang sosial. Jadi CSR sendiri, dari sosial sendiri. Kami peduli terhadap hal permasalahan di bidang aspek sosial gitu. Jadi aspek sosial ini walaupun sudah ada Kementerian Sosial, tapi nampaknya terutama masalah PMKS masih ada di mana-mana, tentang keterlantaran, kemiskinan, kecacatan dan seterusnya ini masih ada 13 indikator di situ masih ada di Jawa Tengah ini. Pernah itu kita seperti saat Gunung Merapi meletus itu kan kita juga berpartisipasi untuk bikin apa itu namanya huntara, hunian sementara itu kita juga bikin beberapa paket huntara itu hunian sementara itu artinya solusi gitu. Pertama tanggap darurat, kedua solusi gitu. Solusi itu bagaimana dia tidak bisa tinggal sementara di situ. Apakah ini PRB ini ada sangkut pautnya sama BPD? Itu kira-kira tujuannya apa, Pak? Karena kita udah punya badan ini juga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya, Kota Semarang kita udah punya. Cuma apa yang tadi disampaikan Pak Edi bahwa seandainya ada bencana, petugas BPD itu kalau tangkap, yang ada hanya from PRD yang bisa 24 jam ya, kalau nggak salah dari BPD menyampaikan gitu. Kira-kira ini kapan mau didirikan, Pak? Dan siapa pengurusnya? Dan alamatnya di mana, Pak? Kami pengalaman pada waktu di Jogja itu kita mau melakukan aktivitas itu memang harus satu komando, ya, satu komando yang waktu itu harus dikendalikan oleh pemerintah daerah. Tetapi di sisi lain bahwa ada kantong-kantong yang mestinya bisa kita lakukan penyisiran, bahkan kalau perlu, kalau kami kan di rumah sakit maka biasa misalnya setelah sekian hari masuk banyak orang diare kemudian ispa sebagainya. Kadang-kadang ada daerah-daerah yang tidak terjangkau. Mengadakan pertemuan melihat dari tempat duduk banyak yang kosong ini